Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidz, para jamaah Masjid Ar-Raudhah yang selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mustami'in, mustami'at, pemirsa yang budiman. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam ini hari Ahad nih, Ahad malam Senin yang sudah rutin kita mengadakan pengajian. Mudah-mudahan panjenengan termasuk hamba pilihan, apalagi ini akhir di bulan Rajab, mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan di bulan Rajab. Insyaallah besok kita memasuki di bulan Sya'ban dengan tidak meninggalkan rutinitas yang telah kita jalankan dengan istiqomah. Saya yakin panjenengan adalah orang-orang pilihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sampai Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati jadi sebelum betul-betul muslim, dalam arti muslim yang kafah, muslim yang betul-betul sempurna. Oleh karena itu, mari dalam sisa-sisa kesempatan kita untuk selalu mengadakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mengkaji firman-firman Allah, juga termasuk mendalami hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah hamba yang mutakin, hamba yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga taufik ridho inayah mahabbah lan manjaipun saking Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang hadir di sini selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, selalu dibimbing oleh Allah, dan Allah berjanji ketika para hambanya mendekat kepada Allah, Allah akan lebih mempunyai kasih sayang kepada kita semua dengan limpahan taufik ridho inayah mahabbah manjai pun dari Allah. Kita nantinya akan selalu mendapatkan yaitu peluang
peluang untuk bertobat kepada Allah, dan endingnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Li ridho ila wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li karomati Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati murabbi ruhina Romo Ahmad Bahar Mauduluddin Sholih Al-Mahbub rahmat alam li takhsiri jami'il maqasid bin niyati talabul ilmi fi hadzal majlis mubarakah li ijabatil mas'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah kita bahas bersama tentang al-ghibah, yaitu membicarakan seseorang yang tidak ada seseorang itu di tempat kelompok kita. Jadi itu sudah kita bahas, dan itu termasuk penyakit hati. Dan apabila kita ibadah masih ada di dalam hati kita yang penyakit ghibah, itu artinya ibadah kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekarang kita lanjutkan setelah ghibah, yaitu babun namimah, di mana di bab ini akan dijelaskan bahwa an-namimah, adu domba. Jadi seringkali kita sampaikan bahwa termasuk kadzib, ghibah, an-namimah, al-yaminul ghamus ataupun al-yaminul kadzibatu wan nadharu bisyahwati. Jadi ada 5 hal yang ketika kita menjalankan itu, puasa kita tidak mendapatkan apa-apa. Illal ju' wal atos, kecuali kita mendapatkan lapar dan dahaga. Kemudian apa yang dimaksud dengan an-namimah? Di sini dijelaskan babun namimah utawi iki iku bab nerangake adu-adu, ataupun adu domba. Qala al-faqih dawu sapa al-faqih radhiyallahu an, haddatsana al-Khalil bin Ahmad, haddatsana Abu Ja'far ad-Dabili, haddatsana Abu Abdillah, haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim bin Hammam bin Harthi an Hudzaifah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun, yakni an-namamah. Jadi sahabat Nabi yaitu Hudzaifah ini pernah mendengar dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, la yadkhulul jannata qattatun, yakni an-namamah. La yadkhulu, orang melbu al jannata ing dalam swarga qattatun sapa wong kang ahli adu-adu, yakni ngersakake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-namama, ing tukang adu-adu. Jadi sudah jelas ini. Tidak akan masuk surga orang yang pekerjaannya mengadu domba.
Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, subhanallah, hampir kita tidak bisa berbuat apa-apa antara anak dan bapak, mengadu sama ibunya, itu belum yang fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Antara mertua dengan anak menantu, luar biasa. Ini yang dikatakan acting dan lain sebagainya. Itu semua yang tahu panjenengan sebagai kepala rumah tangga masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu guru-guru kita berpesan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita melihat objek, lihatlah subjek. Apa objeknya? Adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian kita semua di dunia ini. Siapa subjeknya? Adalah yang membuat objek, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu guru-guru kita berpesan, orang-orang dulu, ulama mutaqaddimin, beliau mengatakan bahwa ojo ndelok obahe wong, nanging deloken sapa sing ngobahno wong. Pernah kita praktekkan di dalam rumah tangga kita, ketika anak kita luar biasa menggoda pada bapak dan ibunya, kepada orang tuanya, kita fokus kepada anak kita, apa fokus kepada apa hikmah di balik anak kita kok bisa melakukan hal-hal yang tidak nurut kepada orang tua. Jangan salahkan anak dulu. Mari kita lihat subjeknya. Sudahkah kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan melibatkan psikiater dulu, nomor kesekian psikiater. Bagaimana cara mengatasi ketika kita bisa melihat bahwa itu adalah subjek? Ketika kita melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita selesai sholat maktubah, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa khususon ila ruhaniyati. Anak saya yang pertama namanya ini, khususon ila ruhaniyati, anak saya yang kedua, ya Allah panjenengan berikan agar mempunyai tauhid, mentauhidkan panjenengan ya Allah. Berilah ilmu agama yang cukup ya Allah, sehingga panjenengan sudah tidak susah payah, karena anak ini amanatnya Allah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membimbingnya, sehingga panjenengan diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang harus dilakukan, bukan berdasarkan nafsu kula panjenengan soyo untuk mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu sangat penting sekali ketika kita sholat tahajud, kita munajat kepada Allah. Apa yang diminta? Kita diberikan amanah istri, kita diberikan amanah anak, kita diberikan amanah harta benda. Sudahkah totalitas kita menggunakan semaksimal mungkin? Kalau belum, berarti kita masih tertipu dalam peristiwa dan kejadian. Kita masih melihat objek, sehingga kita bermusuhan dengan istri kita, sehingga kita bermusuhan dengan anak kita, yang notabene adalah itu sebenarnya tidak usah kita lakukan karena tidak menyelesaikan masalah. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik solusi zahiran maupun solusi batinan. Dengan demikian fa insyaallah kita akan diberikan, ini loh caranya, akan diberikan ilmu oleh Allah untuk mengatasi anak-anak kita yang seringkali kita tertipu mengenai objeknya. Kita tertipu, justru anak-anak kita yang kita musuhi, justru anak-anak kita yang kita marahi. Kenapa kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan sebuah peristiwa dan kejadian setiap detiknya kepada kita? Itu yang harus kita angan-angan. Sehingga dengan demikian
tentunya Allah memberikan isyarah kepada kita, bersihkan hatimu dulu. Dengan apa? Firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat dan suka dengan orang-orang yang mensucikan dirinya dzahiran wa badan. Makanya dulu pernah saya sampaikan bahwa ada syariatul wudu, ada haqiqatul wudu. Mungkin dulu pernah saya tuliskan seperti itu. Kapan kita bisa praktek? Ketika kita sudah melakukan. Kapan kita tobat? Apakah setelah sholat selesai itu kita astagfirullah itu sudah cukup untuk bertobat? Belum. Bagaimana sebaiknya kita bertobat? Setiap detik kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap mendapatkan ma'unah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yadkhulul jannata qattatun, yakni an namamah, tidak akan masuk surga yaitu orang-orang yang ahli adu domba, yaitu qattatun, yaitu orang kang adu-adu, yakni yang diperjelas oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, an-namamah, yaitu adu domba antara ayah, ibu, mertua, anak, tetangga, kelompok, majelis dan lain sebagainya. Ini hati-hati, percuma kita sudah punya ilmu dan lain sebagainya, tapi kita masih melibatkan diri kita, masih ada di dalam hati kita. Oleh karena itu baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam Isra Mi'rajnya dibersihkan dulu oleh malaikat Jibril, dioperasi dulu. Bagaimana dengan kita? Kita cukup mensucikan hati kita dengan membersihkan penyakit-penyakit di dalam hati kita. Fa insyaallah kita akan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, baik melalui guru-guru kita atau melalui ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kenal dengan Allah, fa insyaallah seluruh rangkaian tubuh kita akan ikut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya, qala haddatsana al-Khalil bin Ahmad haddatsana Abu Ja'far ad-Dabili haddatsana Abu Abdillah haddatsana Sufyan an Abi Wada' anil A'rad an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna man syirarukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi dikatakan oleh Abu Hurairah ini pernah memberikan, dia mendengar dari baginda Rasulullah Muhammad SAW apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hal tadaruna man syirarukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan kejelekan itu? Jadi baginda menanyakan kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah engkau mengetahui apa sih yang dimaksud sejelek-jelek orang itu? Berbuat apa orang itu? Sejelek-jelek orang itu berbuat apa? Kemudian qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan, syirarukum dzul wajhainil ladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Subhanallah. Jadi yang dikatakan sejelek-jelek orang adalah orang yang mempunyai wajah dua. Napa istilahnya lek teng ngene basa gedangane mriki niki? Napa nggih istilahnya? Ngatok ngoten niku napa Ustaz istilahnya? Napa nggih? Bunglon. Jadi kalau dia masuk di kelompok merah, dia ikut merah. Kalau dia di kelompok kuning, dia ikut kuning. Artinya luar biasa ini. Jadi itu nopo istilah yang lebih keren nopo nggih istilah punya wajah dua niki artinya nggih sama dengan orang-orang munafik lah. Dia kalau di kelompok satu menjelekkan si kelompok yang dua, dia masuk di kelompok dua menjelekkan di
kelompok yang satu. Dan ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah termasuk syirarukum dzul wajhain. Jadi sejelek-jelek orang adalah orang yang mempunyai wajah dua. Bukan berarti mempunyai wajah dua, apa artinya kita punya wajah dua seperti itu. Ini adalah termasuk ungkapan, termasuk ungkapan sindiran bahwa jangan sampai kita tidak punya prinsip. Kalau itu hukumnya sudah haram, ya kita bilang haram, tidak boleh. Kalau itu nikahnya tidak ada wali, tidak sah, ya katakan tidak sah. Walaupun jenengan jadi saksi bilang ngapunten nikahnya tidak sah. Seringkali kita menjadi saksi nggih. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Sah. Tunggu dulu. Mumpun sah mawon sampai tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang saking semangatnya keluarganya sendiri belum bagaimana sah. Belum diberikan kesaksian sudah bilang sah. Apanya yang sah? Kita lihat dulu. Apakah ada seperti perkawinan misalnya, apakah ada walinya, apakah ada dua saksinya, apakah ada maharnya, dan apakah penyampaian ijab kabulnya sesuai dengan syariat yang kita lakukan, yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini adalah salah satu contoh. Jadi yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirarukum dzul wajhaini. Apa yang dimaksud dengan wajah dua itu adalah ya'ti alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dia ada di kelompok satu, dia juga ada di kelompok dua. Kalau saya katakan mungkin hari ini dia ada di kelompok orang-orang kafir, mungkin nanti malam dia ada di kelompok orang-orang muslim, dan ini termasuk orang-orang yang dikatakan munafik menurut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini yang diberikan makalah oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan ini yang dipesankan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kita punya wajah dua. Kita lihat di perkantoran, kita lihat di instansi negeri dan swasta. Saya dulu juga pernah jadi staf di bagian teknik, bahwa kita lihat kalau sudah bos mengatakan ataupun misalnya owner menekankan bahwa ini harus dilakukan walaupun tidak sesuai dengan peraturan pemerintah misalnya. Kemudian ada salah satu manajer mengatakan, Pak, ini tidak sejalan. Apa yang disampaikan oleh owner ataupun orang yang punya perusahaan. Bos ataupun owner itu cuma dua pasal. Pasal yang pertama adalah bos tidak pernah salah, dan pasal yang kedua adalah ketika bos itu salah, lihat di pasal yang pertama. Kira-kira nanti salah nomor mboten bos lek ngeten iki. Nggih. Bos itu cuman ataupun yang punya perusahaan itu cuman dua pasal. Pasal yang pertama adalah bos ataupun jeragan ataupun owner tidak pernah salah. Dan yang pasal yang kedua, jika bos ataupun owner ataupun jeragan itu salah, lihat pasal yang pertama. Berarti bener toh. Seakan-akan ngeten iki seakan-akan jadi Tuhan ngoten nggih, seperti Firaun. Jadi enggak pernah salah. Semua dihukumi dengan nafsunya sendiri. Oleh karena itu di perusahaan-perusahaan baik swasta maupun pemerintah itu pasti ada orang-orang yang biwajhain, yang mempunyai wajah dua. Dan ini diperingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa orang yang paling jelek adalah dia mempunyai wajah dua. Artinya kelompok satu dia ikut dan menjelekkan kelompok yang lain. Ketika masuk di kelompok yang lain, dia menjelekkan kelompok yang satunya. Dan inilah yang diberikan nasihat oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, supaya kita berhati-hati untuk menjauhi hal-hal yang telah disampaikan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Kita lanjut. Qala haddatsana Muhammad bin Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Mujahid an Taus an Ibni Abbas radhiyallahu taala an
qala marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini jadidaini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin fa amma ahaduma fakana la yastanzihu minal baul wa amal akharu fakana yamshi bin namimah thumma akhadha jaridatan radbatan fashaqqaha nisfain wa azzara fi kulli qabri wahidatin faqalu ya Rasulullah lima sonakta hadza faqala la'allahu ayu khaffifa anhuma malam yalbasa ngoten nggih malam yai basa. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lewat di dalam makam dua orang yang baru dimakamkan. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW lewat di pemakaman, ada dua pemakaman yang baru dimakamkan. Kemudian baginda Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, aku melihat dan aku mendengar bahwa di dalam kubur ini dua orang ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa kok sampai dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah fakana la yastanzihu minal baul, karena dia adalah pada saat kencing dia tidak membersihkan. Jadi ada sisa-sisa kencingnya terus dipakai sholat dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika kita masih sehat, mari kita usahakan kalau kencing itu jongkok. Nggih, kita pukul-pukul nggih, alat kelamin kita sampai betul-betul kita pijit-pijit sampai betul-betul keluar air kencingnya, sampai bersih baru kita berikan air lagi terus sampai 3 kali. Dan ini gara-gara tidak membersihkan air kencing. Nggih, ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatannya kan kelihatan sederhana tapi tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sudahkah kita sering ngoten nggih, kalau dulu-dulu mungkin kita menaiki kendaraan begitu tidak kuat lagi. Kalau sekarang kan mungkin ada di pom SPBU, ada toilet-toilet. Kalau dulu mungkin jarang. Yang sering itu kita dekati pohon dan kita kencing di pohon di situ. Dan itu bagaimana dengan kesucian kita? Kalau dulu saya biasanya pernah waktu ada antara jembatan Merah dan jembatan Joyoboyo, ketika kita narik angkot pada saat itu, kita bawa yang aqua kecil, kita kasih lubangnya untuk memberikan istinja. Kita berikan untuk memberikan kesucian di dalam alat-alat kita, sehingga pada saat sholat betul-betul pakaian kita adalah bersih dan suci. Oleh karena itu jangan sampai kita nanti pada saatnya tidak memperhatikan kebersihan dan akhirnya kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana satu kubur ini disiksa karena kencingnya tidak bersih, dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah fakana yamsi bin namimah tsumma akhadha jaridatan radban. Kemudian yang kedua adalah seseorang ini pekerjaannya adalah an-namimah, yaitu selalu adu domba. Oleh karena itu kedua hal ini mari kita lakukan supaya kita betul-betul dijauhkan dari siksa Allah di kubur kita semua nantinya. Amin amin Allahumma amin, supaya betul-betul kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat betul bahwa an-namimah ini adalah suatu hal yang harus kita hindarkan dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga penyakit yang ada di dalam hati kita, yaitu betul-betul kita bisa melakukan yang namanya meninggalkan, yaitu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya namimah. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai Rasulullah,
setelah engkau melihat dan engkau telah melihat makam, dua makam seseorang itu, dan baginda Rasul tahu bahwa itu sudah disiksa. Akhirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW mengambil dua atau mengambil apa istilahnya itu, pelepah kurma, dibelah jadi dua, ditancapkan di kubur yang satu, dan yang satunya ditancapkan ke kubur yang lain. Kemudian para sahabat menanyakan, "Qila ya Rasulullah, apa yang engkau katakan ya Rasulullah? Apa yang telah engkau berbuat ya Rasulullah?" Dalam hadis lain baginda mengatakan subhanallah subhanallah, ya, seperti yang dulu saya sampaikan, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, supaya diringankan kuburnya ataupun siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Semoga dengan pelepah yang saya doai ini, yang satunya saya tancapkan pada orang disiksa karena kencingnya, tidak membersihkan kencingnya, yang satunya saya tancapkan pada orang-orang yang an-namimah, adu domba, supaya selama pelepah kurma ini basah, insya Allah tidak akan disiksa, meringankan siksanya si fulan yang telah dimakamkan itu. Oleh karena itu, ini adalah ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, termasuk wasilah. Berarti doa itu sampai kepada ahli kubur. Seringkali saya sampaikan di sini bahwa ketika Sa'ad bin Mu'ad, hampir sering setiap event saya sampaikan ini, supaya kita tetap mendoakan kepada ahli kubur kita semua. Karena apa? Supaya ahli kubur kita semua menghilangkan ataupun hilang resiko-resiko setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, baginda Rasulullah takziah bersama-sama para sahabatnya dan mengikuti proses pemakaman, mengikuti proses mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan memasukkan ke liang lahat. Kemudian baginda Rasulullah melihat bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini adalah dihimpit oleh bumi. Sering saya sampaikan ini. Kemudian baginda Rasulullah mengatakan dan membaca subhanallah subhanallah dengan bacaan yang sangat panjang. Fasabbahna tawilan, dan diikuti oleh para sahabatnya dengan bacaan yang sangat panjang. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, "Lima sabbahta ya Rasulullah?" Engkau membacakan tasbih ini untuk apa ya Rasulullah? Engkau membacakan takbir ini untuk apa ya Rasulullah? Sehingga baginda menjawab, laqad tadoyaka ala hadzal abdi sholih qabruhu hatta farrajahullahu an. Aku membaca tasbih ini, aku membaca takbir ini karena aku melihat bahwa saat dihimpit oleh makamnya, dihimpit oleh bumi, sehingga aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca tasbih, membaca takbir. Di dalam matanya baginda Rasulullah juga membaca tahlil la ilaha illallah. Dan ini adalah sebagai hujjah bahwa ada tahlilan, kita baca yasin untuk ahli kubur kita semua, dan itu sampai itu sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih. Kemudian dengan pelepah kurma yang ditancapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu mengisahkan bahwa meringankan orang-orang yang disiksa, karena termasuk ada siksa yaitu tidak membersihkan baul ataupun kencingnya, dan yang satunya adalah an-namimah. Kita lanjut. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala an makna qawlihi ma yu'adzabani fi kabirin, yakni laysa bi kabiratin indakumul walakinnahu kabiratun indallahi wa qad dzukira fi hadits Hudzaifah annahu la yadkhulul jannah qattatun, yakni an-namama, fa idza lam yadkhulul jannah lam yakun ma'wahu illa an-nar li'annahu laysa hunaka illa al-jannah. Au nar fa idza thabata annahu la yadkhulul jannah thabata annahu ma'wah an-nar fal wajibu 'alan namam ayyatuba ila Allah ta'ala fa innan namam dalilun fid dunya wa fi 'adzabil qabri ba'da mauti wa fin nam yaumal qiyamati ayisun min rahmatillahi ta'ala fa in taba qabla mauti taballahu alaihi. Dikatakan oleh Al-Faqih bahwa sahabat Hudzaifah
memberikan yaitu penjelasan bahwa ma yu'adzabani fi kabirin, apakah itu dosa besar kita semua. Artinya mensikapi orang ahli kubur yang dua tadi. Itu kan istilahnya dosa-dosa yang bisa dikatakan dosa-dosa ringan. An-namimah, kemudian bukan seperti zina zina yang dosa-dosa besar, kemudian membunuh, itu kan termasuk bukan dosa-dosa besar. Artinya apa di sini? Kita melihat bahwa menurut Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bahwa ini adalah dosa besar ataupun dosa kecil. Ketika disiksa itu berarti tandanya kita sudah tidak manut dan nurut dengan dawuh-dawuh Allah, dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Hudzaifah menyebutkan bahwa orang yang adu domba itu tidak akan masuk surga, mengutip dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di akhirat nanti itu tidak ada tempat kecuali surga dan neraka. Padahal kita tahu bahwa dosa yang ringan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ada makamnya seseorang, yang satunya karena tidak membersihkan baul ataupun kencingnya, yang satunya an-namimah. Ini tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-namimah itu diwajibkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kula panjenengan sedaya. Oleh karena itu sering tetap ada hubungannya. Bagaimana ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mendawamkan wudu, ketika kita batal terus wudu lagi, ketika kita misalnya terganggu wudu kita ataupun tidak sah wudu kita mau perbaiki wudu kita lagi, tajdidul wudu lagi, demi untuk supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saatnya ketika hakikatul wudu yang telah kita lakukan, itu artinya kita yang pertama, hakikatul wudu yang pertama adalah at-taubah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita melakukan wudu kita. Dalam hati dengan i'tiqad bahwa aku wudu ini kita niat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku wudu ini niat an-nadamah, niat menyesal tidak melakukan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian niat yang ketiga adalah di dalam hati ketika wudu kita niati yaitu tarku hubbud dunya. Kita meninggalkan perkara-perkara yang dunia yang termasuk mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kita niati wudu kita yaitu tarku hubbi tsana'il khalqi. Ayo kita tinggalkan supaya kita tidak kepingin disanjung oleh manusia. Ayo kita tinggalkan supaya kita tidak istilahnya Surabaya gunggungan, supaya kita tidak bahwa wah ini loh menunjukkan saya, wah ini loh saya dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kita niati wudu kita dengan tarku hubbir riyasah. Mari kita jangan sampai angas, ingin menjadi jabatan, ingin punya jabatan misalnya menjadi ketua takmir, sekaligus merangkap menjadi ketua RW, merangkap menjadi ketua LSM, merangkap menjadi kira-kira ya no boleh rangkap jabatan ini, termasuk boten termasuk tarku hubbir riyasa. Artinya kita harus meninggalkan yang ingin menjadi jabatan, ingin menjadi struktural dan lain sebagainya. Kita tinggalkan itu. Kalau memang diminta, bismillah. Kalau tidak diminta, jangan mencalonkan. Karena apalagi sekarang, mencalonkan lurah, mencalonkan anggota dewan, mencalonkan apa saja, itu sudah tipis sekali antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepentingan perut kita masing-masing ataupun kepentingan kelompok masing-masing. Sudah tidak rahasia lagi,
Jadi misalnya kalau ada pilihan lurah, masih ada nggih di sini pilihan lurah nggih? Ada pilihan anggota dewan dan sebagainya. Dikasih berapa? Oh si A dikasih 200, ini dikasih 100. Pilih yang 100 apa yang 100? 200 ngoten nggih. Nah, ketika kita orang beriman, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terima cuma 100.000 atau 200.000, tapi kita tetap menanggung dosa kita. Ketika pemimpin yang kita pilih betul-betul tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan mendingan wis tetap nyoblos walaupun tidak dikasih, tapi berat karena mayoritas 99,999% itu semuanya menerima. Yang 1% ini betul-betul orang-orang yang memang hanya mengharapkan akhirat dan dia mengikuti tarku hubbur riyasa. Dia meninggalkan ingin jabatan, ingin jadi pengurus-pengurus yang lainnya. Kemudian yang berikutnya kita niati wudhu kita untuk tarku hilin. Ada unek-unek di dalam hati. Ketika kita melihat seseorang kok tidak cocok, kita suudzon kepada diri sendiri dan husnudzon kepada orang lain. Kalau di sini kan seringkali misalnya, loh ini kok ada orang asing, jangan-jangan mengambil kotak amal dan sebagainya. Mari, kan sudah ada CCTV, mari kita lakukan apapun, siapapun bentuknya, ngoten nggih, mari kita husnudzon. Tapi ketika memang betul-betul diawasi di dalam CCTV itu ada pelanggaran dan sebagainya, ya kita sikapi dengan baik. Karena semuanya itu adalah hamba Allah yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang terjadi seperti itu, ya kita panggil, kita kasih makan, kita kasih uang supaya tidak kembali. Andai kan besok kembali lagi, yaitu memang ujian panjenengan semua yang ada di sini supaya bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipukuli, kita tidak berhak memukuli, kita tidak berhak menyalahkan. Yang berhak itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua ada unsur resikonya kepada diri kita semua. Oleh karena itu insya Allah besok kita lanjut bersama-sama tentang besok mengenai bagaimana ada yang dikatakan orang yang paling hina, itu ada 4 golongan. Kita lanjut bulan yang akan datang supaya kita nanti akan lebih paham apa yang dikatakan an-namimah secara keseluruhan. Mari kita baca doa bersama-sama agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Monggo doa bersama-sama. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi
ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.